Wa innama mahma in qata adamuha gubalil maghrib bimiqdari raqatin fa 'alaiha qada'u dhuhr wal asr. Ini buat perempuan. Apabila perempuan putus darahnya, tahu putus darahnya, udah bersih. Udah bersih tapi belum suci karena belum mandi dulu. Jangan dia udah bersih main terjak aja, haram. Dia dalam keadaan hadas besar, suci dulu dengan apa? Mandi wajib. Kalau mandi wajib nggak benar, masih dalam keadaan hadas haid. Udah. Nah sekarang kalau udah putus darahnya berarti suruh mandi. Nah kalau udah mandi kan godok sholat. Nah kita lihat sekarang. Kalau putus darahnya, goblail maghrib, gubelnya sedikit saatnya, bukan goblat tuh sebelum yang banyak, enggak, sedikit 5 menitan deh. Ya, sebelum maghrib nih darahnya udah bersih. Misalnya maghrib jam 6, jam 6 kurang 5, jam 6 kurang 10 bersih. Yang tahu perempuan tuh ya. Jadi yang perempuan tahu. Nih ente ajarin kepada istri, ente tanya, ya. Kapan Neng bersih? Tadi Bang baru. Jam berapa? Ya kira-kira 5 menit lagi mau maghrib dah. Di sini dikatakan bimik dari rokatan, sekedar 1 rokaat. Kira-kira 1 rokaat berapa? Semenit deh. 2 menit lah. Rokaat yang cakepan dikit. Bukan rokaat kita. Apalagi sholat sunnah. Ya. Sekedar 1 rokaat. Sekedar 2-3 menit. Belum maghrib nih. Kemudian setelah bersih, baru maghrib. Fa'alaiha, maka atasnya perempuan ini qada'u zuhur wal asar, maka wajib qada' zuhur dan asar. Artinya masih ada waktu asar kan. Makanya wajib dia qada' asar dan zuhur dan asar. Kecuali masuk maghrib. Ini belum masuk maghrib. Kalau belum masuk maghrib, jangan sholat asar doang. Tapi harus sholat zuhur kalau waktunya luas. Tapi kalau waktunya kan tadi tuh tinggal 1 rakaat belum maghrib, bersih kan. Biasanya perempuan nggak langsung mandi kan pas bersih. Dia mandi waktu maghrib. Ya, biasanya sholat maghrib, ambil sholat asar biasanya tuh. Paham nggak? Dibersihkan sebelum maghrib nih, kira-kira 5 menit. Dia mandi, nggak ada perempuan mandi 5 menit, rada lamaan kalau lagi head. Keluar udah maghrib kan? Kan tadi sekedar 1 rakaat sebelum maghrib. Dia mandi itu. Maghrib udah, ya perempuan nggak ada mandinya 5 menit, belum buka baju, belum apa, pasti keluar udah maghrib, udah lewat itu. Nah, disembahyang maghrib, paham gak ya? Yang nggak paham, dia nggak sholat tuh asar. Yang nggak paham lagi nggak sholat juga zuhur. Paham tuh ya? Dosa gak dia? Dosa dia. Dia tinggalin sholat tuh. Paham di situ ya? Nah makanya suami wajib ngajarin. Suami nggak ngajarin sama dosa. Nah agama nih yang kasih tahu. Wa idzan qata'a gubele subuh. Contoh lagi. Apabila putusnya gubel subuh bimiqdari rakatan, sebelum datangnya waktu subuh. Subuh jam berapa sekarang? 4:30. Ya, sekedar 1 rakaat. Jam 4:30 kurang jam 4:30. Ini jam 4:28-29 bersih. Pokoknya belum datang subuh. Falaiha, maka atasnya qada'ul maghrib wal isya. Maka wajib qada' maghrib dan isya. Wahaza, dan inilah aghallu ma yuraihi nisa'u kadza fil ihya. Tuh yang diajarkan di sini ya sebagaimana yang ada dalam kitab Ihya. Itulah yang harus diperhatikan oleh suami. Ya, sekurang-kurangnya masalah ini nih. Ya, bagi suami udah ngerti nih, sekurang-kurangnya ajarkan kepada istri. Karena pasti dia tiap bulan mengalami head, sirkulasi head terus. Ya. Jadi jangan sampai dia meninggalkan sholat yang dia harus qada. Suami nggak ngajarin, suaminya dosa. Maka itu sekurang-kurangnya suami mengajarkan hal demikian. Wal ibadat, dan ibadah. Ai fardiha wa sunaniha. Dalam hukum-hukum yang fardu dan yang sunnah-sunnah. Min sholatin, dari sholat, wa zakatin dan zakat, wa sauma wa haji, dan puasa dan haji. Ini yang termasuk tadi. Suami wajib mengajarkan istri masalah haid, tentang kesuciannya, tentang kebersihannya tadi ya, yang sudah dibahas. Masalah kodoknya ini dikasih tahu. Juga masalah ibadat yang lain, baik yang fardu maupun yang sunnah. Dari sholat, zakat, puasa, haji, termasuk umroh. Ya, karena masuk ibadah wajib dan sunnah.